Sinar matahari begitu terik menyinari bumi. Silaunya sedikit menembus sela-sela jendela kamar Arleta. Tampak pagi itu, Arleta sudah bersiap-siap. Wajah cantiknya selalu tampil sempurna, meskipun hanya riasan tipis. Arleta bukan wanita yang menyukai riasan tebal. Pun jika ada acara pesta sangat jarang Arleta mau merias wajah dengan make up bold. Biasanya, wanita itu lebih suka make up flawless. Namun, jika dalam kondisi gaunnya mendukung untuk menggunakan make up bold, maka pasti dia akan menggunakan make up bold. Hanya saja itu sangatlah jarang. Arleta masih berada di Anyer. Masih banyak acara yang diadakan perusahaannya. Sebenarnya, ingin sekali Arleta menghindari acara-acara kantor, namun itu semua tidak mungkin. Dia tidak bisa hanya berdiam diri saja di dalam kamar. Untungnya, besok sudah kembali ke Jakarta. Rasa rindu pada putranya sudah tidak lagi tertahankan. Sejak dulu, memang Arleta tak pernah berpisah dengan putranya. Itu yang membuat dirinya sangat merindukan putra tercintanya. Selain itu, Arleta tidak tahan jika berlama-lama berada di Anyer. Dia tidak mau berada terlalu dekat dengan Kevin. Bagi Arleta, Kevin adalah sesuatu yang wajib dia hindari. Meski berada di lingkungan satu pekerjaan, tapi Arleta tidak mau terlibat semakin jauh ataupun semakin dalam. Suara dering ponsel terdengar membuat Arleta mengalihkan pandangannya pada dering ponsel miliknya itu. Dia mengambil ponselnya, dan melihat ke layar. Senyum di wajah Arleta terlukis melihat nomor ponsel Keanu tengah menghubunginya melalui panggilan video. Tanpa menunggu lama, Arleta segera menerima panggilan video dari putra kecilnya itu. "Sayang." Sapa Arleta hangat seraya menatap putra kecilnya di layar begitu tampan dengan kaos berwarna biru. Di samping Keanu ada pengasuh putra kecilnya itu. Mama kapan pulang?" "Keanu kangen Mama," ucap Keanu dari seberang sana dengan bibir merahnya tertekuk dalam. "Iya, sayang. Besok Mama pulang, Nak. Mama juga kangen Keanu. Nanti Mama pulang bawa oleh-oleh untuk Keanu, ya." "Ma, apa Mama akan pulang bersama Papa?" Raut wajah Arleta berubah mendengar apa yang Keanu katakan. Seluruh saraf di tubuh Arleta menegang saat Keanu menanyakan hal itu. Wajahnya memucat. Tenggorokan mengering. Beberapa kali Arleta menelan salivanya susah payah. Mama kenapa diam? Mama akan pulang bersama dengan Papa kan?" Keanu kembali bertanya dengan nada polos seraya memiringkan kepalanya. Mendengar pertanyaan Keanu sontak membuat Arleta buru-buru bersikap normal seolah tak terjadi sesuatu. Pun wanita itu mengatur napasnya, berusaha keras untuk setenang mungkin. "Kenapa Keanu bertanya itu, Nak?" "Mama sedang pergi bersama dengan orang-orang yang ada di kantor, Mama. Nggak sama Papa, sayang." Arleta menjawab dengan senyuman yang dia paksa ada di wajahnya. "Oh, gitu, iya, Ma, tadi malam Keanu mimpi Papa. Papa bilang dia selalu ada di dekat Keanu. Jadi Keanu pikir Papa sekarang sedang bersama dengan Mama. Kapan Keanu bertemu Papa, Ma? Keanu ingin bermain bersama Papa seperti teman-teman Keanu yang lainnya." Wajah Keanu muram. Mata bocah laki-laki itu memerah seperti hendak ingin menangis. Lagi dan lagi Arleta merasa paling berdosa karena terus membohongi putranya. Hal yang Arleta tak mengerti adalah kenapa Keanu selalu memimpikannya ayahnya. Demi Tuhan, Arleta membenci situasi seperti ini. "Sayang, sekarang Keanu bermain sama Mbak Mirna dulu ya, Nak. Mama sekarang ingin bekerja. Keanu jangan nakal ya, sayang. Mama besok pulang." Arleta berucap tak mengindahkan ucapan Keanu. Terpaksa,
Arleta mengalihkan perhatian ke Anu. Dia tidak ingin kalau Anu kembali menanyakan ayahnya. Iya, Mama. Anu ingin coklat. Mama belikan Anu coklat ya, Ma. Tentu, sayang. Mama akan membelikan coklat untuk Anu. Panggilan tertutup. Arleta terdiam beberapa saat. Wajahnya tak dipungkiri tampak begitu sedih karena terus-terusan berbohong. Namun, Arleta tak memiliki pilihan lain. Apa yang dia lakukan sekarang adalah memang yang terbaik. Arleta mengatur napasnya, sedikit memijat keningnya demi meredakan rasa pusing di kepalanya. Mendapatkan pertanyaan seperti itu dari putranya memang jujur saja, membuat Arleta pusing. Akan tetapi, dia berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Hal yang tak akan pernah Arleta beritahu pada Anu adalah tentang Evan. Pria itu tidak layak menjadi ayah Anu. Arleta melangkah keluar kamar, namun seketika wanita itu terkejut melihat Arvin ada di hadapannya. Arvin, kau di sini. Arleta terkejut melihat Arvin menghampirinya. Arvin mengangguk singkat dan tersenyum tipis. Aku ingin mengajakmu berjalan-jalan sebentar. Kita masih memiliki waktu 30 menit sebelum mulai acara. Kamu mau kan? Tapi, Arvin. Please, Arleta. Jangan tolak aku. Aku udah bangun lebih awal karena ingin jemput kamu di sini. Mau ya? Pinta Arvin langsung memotong ucapan Arleta. Dia membujuk Arleta untuk mau berjalan-jalan dengannya. Tatapan mata pria itu tersirat tatapan penuh permohonan dan harapan. Arleta terdiam sebentar. Sebenarnya, bukan maksud ingin menolak, tapi dia malas kalau sampai bertemu dengan Evan. Tapi di sisi lainnya, dia tidak enak pada Arvin yang sampai begitu memohon padanya. Baiklah, tapi kita nggak bisa lama-lama, iya. Arleta akhirnya menyetujui permintaan Arvin. Ya, kita nggak akan lama. Kamu tenang aja. Arvin menjawab dengan senyuman di wajahnya. Arleta membalas senyuman Arvin. Berikutnya, dia melangkah bersama dengan Arvin meninggalkan tempat itu. Pagi ini Arleta begitu cantik memakai dress berwarna putih. Warna yang kontras dengan kulit putihnya. Arleta sukses membuat Arvin menatap penuh kekaguman padanya. Saat Arleta sudah pergi, dia tak menyadari kalau ada sosok pria yang memberikan tatapan tajam. Adanya. Terlihat wajah pria itu terselimuti amarah yang menakutkan. Beberapa kali pria itu mengumpat kasar seraya mengepalkan tangannya dengan begitu kuat. Angga. Suara Evan memanggil Angga dengan nada dingin dan tegas. Lia, Pak. Jawab Angga cepat dan sigap. Sepulang dari Anyer, kirimkan Arvin ke Kalimantan. Minta dia untuk menyelesaikan proyek di Kalimantan, tugas Evan penuh penekanan dan tak ingin dibantah. Maaf, Pak. Bukannya yang dikirimkan ke Kalimantan adalah Ani? Tanya Angga bingung. Pasalnya proyek yang di Kalimantan telah dipersiapkan oleh Ani, salah satu arsitek senior di Mahardika Company. Tapi kenapa sekarang berubah menjadi Arvin yang menyelesaikan proyek tersebut? Ganti. Aku tidak mau Ani. Aku ingin kamu mengirimkan Arvin ke Kalimantan. Seru Evan menegaskan. Angga menundukkan kepalanya. Baik, Pak. Sepulang dari Anyer saya akan mengatur keberangkatan Arvin ke Kalimantan. Evan tak lagi menjawab ucapan Angga. Raut wajahnya menunjukkan jelas kemarahan dan emosi yang nyaris meledak. Sepasang iris mata coklat Evan bak laser yang siap menembak lawan. Begitu tajam, lekat, dingin, menusuk. Evan sendiri tak mengerti ada apa dengan dirinya. Namun yang Evan tahu adalah Evan tak suka melihat Arvin berada di Jakarta.
Lebih baik baginya mengirimkan karyawannya itu jauh dari Jakarta. Arvin, kenapa kamu masih mau dekat sama aku? Suara Arleta memecahkan keheningan antara dirinya dan Arvin. Saat ini Arleta dan Arvin tengah berada di sebuah restoran. Mereka menjauh dari staf perusahaan. Keduanya sejak tadi belum banyak bicara. Hanya obrolan ringan dan candaan tentang pekerjaan mereka yang akhir-akhir ini menumpuk. Terutama Arvin yang kerap dipindah tugaskan ke luar Jakarta. Percakapan tadi malam memang belum berlanjut, tapi Arvin nyatanya tak langsung menyudutkan Arleta. Pria itu begitu pintar mengajak Arleta bercanda. Setidaknya menghilangkan kecanggungan yang terjadi. Selain itu, Arvin memang tidak ingin berprasangka buruk dulu pada Arleta, meski tak dipungkiri hati Arvin merasa takut dan khawatir dugaannya adalah fakta. Kenapa kamu bertanya seperti itu, Arleta? Arvin memberikan sebuah tatapan serius pada Arleta. Tatapan lekat yang mengisyaratkan pria itu meminta penjelasan dari apa pertanyaan Arleta. Nada bicara Arvin terdengar tak suka mendengar apa yang dikatakan oleh Arleta. Arleta menarik napas dalam-dalam, dan mengembuskan perlahan. Lantas wanita itu meminum es jeruk yang baru saja diberikan oleh pelayan. Tadi malam kan kamu nanya tentang hubunganku dengan Pak Evan. Selain itu juga, banyak karyawan yang ngomongin aku sebagai simpanan Pak Evan. Harusnya kamu malu kalau dekat sama aku, Arvin. Aku rasa tanpa harus aku kasih tahu kamu tentang gosip ini pasti kamu juga udah mendengarnya. Arvin terdiam sejenak kala mendengar ucapan tindakan ke Evan. Arleta. Apa yang dikatakan Arleta adalah benar. Tanpa harus Arleta menceritakan, tentu Arvin sudah mendengar desas-desus gosip yang beredar. Hanya saja Arvin tak mempercayai begitu saja. Arvin akan lebih percaya jika mendengar langsung dari Arleta. Kalau aku percaya gitu aja sama gosip, pasti aku nggak akan ada di sini, Arleta. Aku lebih suka kalau aku tanya sendiri ke orang yang bersangkutan memastikan kebenaran itu, ujar Arvin dengan suara tenang namun memiliki makna, meminta Arleta menjelaskan padanya. Arleta tak langsung menjawab ucapan Arvin. Wanita itu melukiskan senyuman samar di wajahnya. Tadi malam memang Arvin sudah bertanya padanya. Tapi karena ke Evan menegur mereka, itu yang percakapan mereka terhenti. Dulu saat aku masih kuliah, Pak Evan dan warga adalah seniorku. Kalau ditanya ada hubungan dengan Pak Evan, maka jawabannya hanya sekedar atasan dan bawahan. Aku nggak memiliki hubungan khusus dengan beliau. Kejadian kemarin aku nggak ngerti kenapa Pak Evan menggendongku. Mungkin beliau hanya kasihan aja sama aku yang kelihatan kelelahan perjalanan dari Jakarta ke Anyer. Sebelumnya Pak Evan juga udah bangunin aku tapi aku nggak bisa dibangunin. Well, aku memang kalau tidur memang persis seperti kerbau. Arleta berucap menjelaskan sambil tersirat makna candaan di dalamnya. Senyuman di wajah Arvin terlukis mendengar apa yang diucapkan oleh Arleta. Tampak pancaran mata pria itu menunjukkan jelas kebahagiaannya. Pria itu sudah tahu kalau Arleta tidak memiliki hubungan apapun dengan Evan. Dan hal itu membuat hatinya sangat senang. Suatu kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan oleh kata. Kalau begitu masalah selesai. Aku sudah tahu yang sebenarnya kalau itu hanya salah paham. Masalah gosip yang beredar kamu nggak usah diambil pusing. Di dunia ini akan ada yang suka dan nggak suka sama kita. Anggap aja mereka angin lalu, ujar Arvin menenangkan Arleta agar mengabaikan gosip yang beredar. Arleta tersenyum dan menganggukkan kepalanya merespon ucapan Arvin. Setidaknya sekarang Arleta tahu memiliki teman yang sangat tulus padanya. Pria itu tetap bijak meski banyak gosip tak jelas yang beredar di luar sana. Arvin.
Aku rasa kita sudah waktunya bergabung dengan para staf yang lain. Nggak enak kalau terlalu lama, ucap Arleta pelan dan lembut. Ingin sekali Arleta mengobrol lebih lama dengan Arvin, tapi Arleta menyadari kalau dia tak mungkin berlama-lama meninggalkan para karyawan yang lainnya. Ini adalah acara family gathering. Sangat diwajibkan para karyawan untuk berkumpul. Arvin melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya sebentar. Kamu benar, ayo kita bergabung bersama karyawan lainnya. Arleta kembali menganggukkan kepalanya. Lantas Arvin segera membayar bil tagihan makanan yang dia dan Arleta pesan. Awalnya Arleta yang ingin membayar, namun Arvin menolak dengan tegas. Hingga mau tak mau Arleta pun memilih mengalah Arvin yang membayar makanannya. Setelah membayar, Arvin membawa Arleta meninggalkan restoran menuju tempat acara. Hari ini adalah hari terakhir dari para karyawan Mahardika Company berada di Anyer. Jika orang tak tahu, pasti akan menganggap Arvin dan Arleta adalah sepasang kekasih. Namun, sayangnya itu tak benar. Hingga detik ini Arleta belum berniat memiliki kekasih. Hati wanita itu bagaikan ruangan yang telah ditutup begitu rapat.